Sebenarnya kalau saya sendiri milih matematikanya pertama dari kecil sebenarnya saya sudah Oh, tertarik ya Kak, ya, karena, matematika walaupun sulit, matematika itu indah. Nah, betul betul. Kalau saya sendiri sebenarnya titik baliknya itu terjadi pas kelas 9 SMP ya. Sebelum itu tuh kayak saya nggak berani ikut lomba karena apa ya, kayak pressure untuk salah itu sangat besar buat saya, dan itu kayak menyulitkan lah mental buat berlomba. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Unihal Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Bersama saya, Mustika Syaharudin. Pemirsa, matematika kerap kali dianggap sebagai ilmu yang sulit dan bahkan menegangkan untuk sebagian orang. Namun berbeda dengan dua orang mahasiswa Universitas Hasanuddin, matematika justru menjadi jalan menuju peluang atau prestasi. Bagaimana tidak, mereka berhasil meraih juara satu kategori tim pada ajang Mathematical Analysis and Geometry Day yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung. Dan bahkan mereka mengalahkan sebanyak 126 tim dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Lantas, seperti apa dan bagaimana cara mereka meraih prestasi tersebut? Hari ini akan kita simak dan bahas bersama dalam Unihal Story. Untuk itu telah hadir bersama saya Kak Muhammad Hilmi Naufal dan Kak Laude Abdul Aziz. Sebelumnya selamat datang dan selamat bergabung di Unihal Story. Ya. Dan tentunya saya juga ucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih. Tentunya prestasi yang membanggakan diri sendiri dan alma mater kita tercinta yaitu Universitas Hasanuddin. Nah, saya panggil siapa nih Kak? Saya silakan panggil Z. Oke Kak Z. Kalau saya biasanya dipanggil Hilmi. Oke Kak Hilmi ya. Oke Kak Z dan Kak Hilmi, sebelum kita jauh bercerita berbagi pengalaman satu sama lain, mungkin boleh untuk memperkenalkan diri secara bergantian kepada Sobat Unhas TV. Oke, sebelumnya halo semua, perkenalkan saya atas nama Laude Abdul Aziz, saya dari jurusan Statistika Angkatan 2023, biasanya dipanggil Z. Halo Sobat Unhas TV, perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Naufal dan saya berasal dari program studi matematika Fakultas MIPA. Terima kasih. Oke, berarti matematika dan program studi statistika. Wow, berarti sama-sama FMIPA ya Kak ya? Iya. Oke Kak, sebelumnya saya mau bertanya, kenapa kira-kira kakak-kakak berdua, kalian berdua memilih prodi atau jurusan di FMIPA atau yang berbau sains dan matematika? Padahal justru sebagian orang itu menghindar di ilmu tersebut, tapi kalian justru mendalami ilmu tersebut. Seperti apa? Mungkin dari saya aja ya. Sebenarnya kalau alasan memilih statistik, sebenarnya karena nggak ada pilihan lain. Oke. Saya bukan orang yang mau kerja di lapangan, jadi saya menghindari teknik. Oke. Saya juga bukan orang yang kayak tertarik dengan soshum, jadi ya udah. Terus kayak ya udah, pilihan akhirnya kan pasti di MIPA, dan saya nggak mau yang ilmu-ilmu murni gitu kayak matematika, fisika dan segala macamnya, kayak pengen yang langsung terapan, jadi ya udah pilihnya statistika. Kalau kakak sendiri kenapa memilih matematika? Sebenarnya kalau saya sendiri milih matematikanya pertama dari kecil sebenarnya saya sudah tertarik. Ya, karena matematika walaupun sulit, matematika itu indah. Nah, betul betul. Kayaknya untuk kakak-kakak berdua Bisa diperdebatkan ya. Iya. Berarti kakak berdua ini ada yang sudah tertarik sejak kecil, ada bahkan yang mungkin terjebak ya kak ya. Nah, awalnya tidak ada pilihan lain dan menetapkan pilihannya pada pilihan statistika seperti itu. Betul. Nah, kira-kira kapan titik balik kalian mulai tertarik untuk mengikuti kompetisi atau lomba? Apakah memang jauh sebelum duduk di bangku perkuliahan sudah tertarik atau terbiasa mengikuti lomba, atau bahkan justru di perkuliahan seperti itu? Kalau saya sendiri sebenarnya titik baliknya itu terjadi pas kelas 9 SMP ya. Sebelum itu tuh kayak saya nggak berani ikut lomba karena kayak pressure untuk salah itu sangat besar buat saya, dan itu kayak menyulitkan lah mental buat berlomba. Cuman
Saya ingat betul ketika kelas 9 kayak biasanya kan kalau SMA-SMA gitu mengadakan perlombaan pasti mereka melakukan sosialisasi gitu kan pas upacara Iya, atau betul sekali. apel gitu. Nah, di situ saya mulai kayak aduh kayaknya nih tingkat saya udah tinggi nggak sih? Kayak maksudnya saya tidak perlu bersaing lagi dengan anak-anak kelas ataupun tingkat sekolah nggak sih? Kayak kenapa nggak mencoba untuk naik tingkat aja? Jadi ya udah pas dengar itu saya langsung mencoba menghubungi pembina yang biasanya mengurus lomba di SMP saya dan ya itulah titik baliknya, Berarti titik awalnya. di kelas 9 SMP Iya, ya, Kak, ya? Ada betul. keberanian untuk mencoba yang lain. Iya. Oke. Kalau Kak Hilmi sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri seperti yang saya bilang tadi kan tertariknya dari sekolah dasar. Oh, Pertama pertama kali sebenarnya kalau pertama kali ikutnya dulu ya itu kelas 4 SD. Pertama kali ikut. Tapi ikut itu tidak langsung matematika, ikutnya IPA duluan. Nah, karena gagal di IPA dan saya juga merasa passion saya bukan di IPA. Karena matematika dan IPA itu berbeda. berbeda ya? Makanya nama fakultasnya kan dipisah, matematika dan IPA. Oh iya. Nggak ya, digabung. oke. Nah, dari situ kelas 5, naik kelas 5, saya coba ikut matematika, saya seleksi di tingkat sekolah. Nah, akhirnya menangnya juga tidak tanggung-tanggung dan karena itu seru juga menang ini. Oh, berarti di bidang matematika ya Kak? Iya. Gitu. Oh, oke. Menarik berarti kalau Kak Hilmi itu sejak kelas 4 SD, sementara Kak Z itu sejak kelas 9 Iya, SMP. betul. Berarti ajang ini yang diselenggarakan di ITB ini bukan lomba pertama ya? Iya, bukan. Tapi sudah terlatih sejak mereka masih kecil, pemirsa. Oke, lalu saya penasaran bagaimana awalnya tim kalian bisa terbentuk? Apakah sudah baku center-center di awal PKKMB atau seperti apa? Atau justru karena kompetisi ini yang mempertemukan kalian dan membentuk satu tim seperti itu? Gimana? Udah saya dulu deh. Kalau dari saya sebelum bentuk tim ya, kenal Aziz itu sebelum PKKMB, sebelum PKKMB ya. Iya. Nah, sebelum PKKMB. Jadi di bidang matematika itu di matematika FMIPA Unhas kayak selalu dibuatin grup tiap tahun untuk bahkan sebelum kita di PKKMB kita sudah dicari nih siapa semua yang cabang-cabangnya iya, ya? siapa semua yang mau dilatih nanti nih. Oh, Nah, jadi pencarian bibit-bibit. iya, memang sistemnya kalau matematika sudah kuat. Iya. Oke. Nah, sejak itu ketemulah Aziz. Tapi kita enggak langsung setim kan. Enggak. Dia setim sama adalah orang lain, saya juga. Kalau saya ganti-ganti. Dia sama orang lain yang sama. Iya. Akhirnya pertama kali ngetim pas ada nama lombanya Fun Mathematics Competition. Itu di tahun berapa Kak? Kalau boleh tahu? Di 2024 deh. Oh, Iya. Itu diadain sama Universitas Negeri Malang. oh, Itu oke. pertama kali deh. Berarti ini tim yang kedua kalinya kalian bareng atau seperti apa? Enggak. Berapa kali? Iya. Udah banyak kali banget ya. Tapi titik baliknya adalah sudah kenal sebelum PKKMB Iya, dimulai sendiri betul. karena ada penjaringan mahasiswa yang memiliki bakat-bakat Iya. luar biasa. Oke, berarti saya highlight bahwa bukan pertama kali dan kalian mulai interest seperti itu. Iya. Siapa yang memulai untuk mengajak, ayo deh kita setim? Waktu itu. Waktu itu timnya bertiga. Iya. Jadi kayaknya karena salah satu timnya kami tuh anggota tim yang kayak pasangan saya sebelumnya. Jadi kayak saya nanya dia kayak kenapa nggak coba ajak Hilmi aja gitu kan buat kan kita min satu nih, min satu orang buat tim 3 orang. Jadi kayak ya udah kita coba ajak Hilmi aja. Udah terbentuk deh. Namun saya penasaran untuk event atau lomba Mathematical Analysis and Geometry Day yang diadakan ITB ini. Apakah memang timnya itu berdua atau seperti apa? Mungkin boleh diceritakan seperti apa kompetisinya dan seberapa besar skala kompetisi tersebut. Kalau MakeD sendiri itu benar, setim itu 2 orang dan kalau dibilang skalanya emang skala bisa dibilang lomba analisis dan geometri paling besar deh di Indonesia. Jadi emang sudah sangat kompetitif dan kayaknya itu ke 15 ya baru-baru atau ke 16. 16. Berarti udah rutin. Iya, udah rutin tiap tahun dan kan ya penyelenggaranya juga ITB kan. Ya, kayak udah pasti sangat kompetitif dan ya secara umumnya setimnya 2 orang terus ada beberapa babak yang diikutin. Total ada 4 babak. Di babak pertama dan babak kedua itu walaupun setim kami disuruhnya ngerjain soal per individu. Jadi kayak
dalam pelaksanaannya kami di babak 1 dan babak 2 untuk menentukan kelolosan itu pakai skor total dari masing-masing individu. Oh, oke. Iya. Tapi untuk mengerjakan soal secara bersamaan apakah ada atau memang pure individu? Ada sih, jadi itu untuk yang kerja soal barengnya itu di babak 3-nya. Oh, berarti babak 3. pertama dan 2 itu individu. Iya. Iya. Oke. Mulai di babak 3 kita diberikan satu ruangan, jadi dalam satu ruangan itu ada 2 tim. Oh ya, tim yang lolos ke babak 3 itu ada 10 dulu. Iya, 10 tim. Kita dikasih satu ruangan, kerjain soal 2 nomor. Berapa lama? 1 jam deh. Nah, 2 Iya. nomor 1 2 jam. nomor? Iya. Nah, itu dia. Soalnya beranak atau tidak? Nah, beranak juga. Beranak tapi sebenarnya nyambung-nyambung aja. Kalau kita Iya. bisa jawab yang A, bisa kemungkinan besar kita bisa jawab yang selanjutnya. Ya walaupun susu Sasika walaupun 2 Iya, soal tapi pasti betul. sulit. Jumlah soal kan dalam waktu yang sama jumlah soal kesulitan soal itu berbanding terbalik Iya. sama banyak soal. Makin dikit soalnya makin lama waktunya, biasanya makin susah soalnya. Oke, menarik berarti tadi untuk gambaran kompetisinya itu walaupun tim ada masa atau momen yang memisahkan kalian untuk Iya. mengerjakan soal secara individu seperti itu. Iya, Di betul. babak 3 dan telah sekitar 10 tim ya yang lolos ya. Iya, betul. Oke. Nah, saya ingin bertanya tadi bagaimana besar skalanya? Kalau untuk tahun ini ada 126 tim total ya yang ikut. Itu juga nggak hanya PTN, Oke. juga ikut juga PTS Oke. dan kayak karena ini kan nggak ada batasan ya, satu PTN itu berapa tim yang bisa mengirimkan Oke. berapa tim. Jadi kayak iya. univ yang letaknya di Nama-nama khusus. Oh iya. Iya. Iya, betul. Kayak univ yang letaknya di Jawa, mungkin kan kayak mereka kan aksesnya lebih gampang ya kalau ke Bandung ceritanya. Jadi kayak mereka banyak ngirim tim. Kita susah. Berarti setiap universitas PTS maupun PTN itu tidak ada batasan maksimal untuk mengirimkan jumlah tim. Iya, Kalau betul. Unhas sendiri kira-kira mengirimkan berapa tim waktu itu? Unhas kami cuman 3 ya. Tiga yang dikirimkan, 3 juga yang lolos sampai ke semifinal buat berangkat ke Bandung. Dan tadi sempat dikatakan bahwasanya kompetisi ini telah dilaksanakan selama 15 atau 16 Iya, udah 16 16 kali. kali. Iya. Berarti bisa dikatakan kompetisi ini ajang yang sangat bergengsi, Betul. apalagi pelaksananya adalah Institut Teknologi Bandung Iya. di Pulau Jawa seperti itu, dan Unhas hanya mengirimkan sebanyak 3 tim. Iya. Tapi luar biasa membuktikan bahwasanya Unhas juga bisa seperti itu. Iya, kan. Nah, kira-kira bagaimana proses persiapan kalian? Apakah ada tantangannya dan berapa lama waktu yang kakak butuhkan untuk mempersiapkan diri sebagai tim? Iya. Kalau persiapan ya, sebenarnya kan kalau di dalam bidang matematika sendiri itu lomba paling prestigiusnya itu ONMIPA, kayak sejenis OSN lah, tapi tingkat mahasiswa. Iya. Nah, di McD sendiri itu materi yang dilombakan itu udah tercakup dalam ONMIPA. Jadi kayak kami sedang mempersiapkan diri buat ONMIPA, kayak bisa sekalian gitu, bisa sekalian buat. Cuman ada juga materi yang di luar ONMIPA gitu. Jadi kalau dari saya pribadi butuh 2-3 minggu lah buat beradaptasi dengan materi itu. 2-3 minggu saja. Iya. Kalau kakak sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri Aziz 2-3 minggu. 2-3 hari? Enggak. Menurutku saya bersiap untuk make day ini setiap saat sih. Misalnya kayak memang seperti yang Aziz bilang tadi, materi-materi yang ada di ITB yang di McD itu sebenarnya hampir semuanya juga dilombakan di ONMIPA. Iya. Makanya kayak sembari, jadi tujuan utamanya kita ini ujungnya buat ONMIPA. Iya, sebenarnya. ujung-ujungnya Jadi karena betul. sekalian ya udah kita belajar sudah jauh dari lama untuk ONMIPA. Iya. Oh, berarti justru rezeki berarti ya, karena awalnya belajar untuk ONMIPA, tapi Iya. sekalian untuk mendaftar itu juga. Iya. Betul. Nah, kira-kira selama proses persiapannya, apalagi Kak Z selama 2-3 minggu saja, ada tantangan selama masa persiapannya atau seperti apa? Atau mulus-mulus di jalannya, Kak? Ya sebenarnya enggak yang enggak yang susah-susah banget persiapannya lah, karena Oke. seperti itulah. Mungkin kalau untuk gambaran lebih besarnya ya, kalau McD itu kan kurang lebih ada 3 materi besar, kayak satunya itu analisis real, analisis kompleks, dan kalkulus. Nah, analisis real sama kompleks itu udah tercakup di ONMIPA, jadi kayak aku nggak perlu sampai sedalam itu lagi buat
persiapin ini dua, paling tinggal kalkulus doang yang Kalkulus juga udah lama didapat. iya, kayak dari semester 1, jadi paling tinggal nge-recall aja lah materi-materi sebelumnya buat mempersiapkan diri. Jadi kayak nggak gimana-gimana. Berarti nggak ada kendala untuk Iya, nggak ada kendala. biasa ya. Jam tidurnya aman? Waduh, Itu kayaknya itu menjadi jangan ditanya, hal sensitif itu. kendala tapi tidak menjadi hambatan ya Kak untuk Iya. Zazi ini. Soalnya kayak mau disebut hambatan juga udah kayak gitu style belajarnya. Berarti itu adalah hal yang normal. Iya, betul. Oke, kalau Kak Hilin sendiri bagaimana? Apa tantangan yang dirasakan selama persiapannya? Tantangan utamanya adalah diri sendiri. Kenapa dia sendirinya? Ya pasti adalah momen-momen kita males, momen-momen kita desperate. Soalnya ini No. lebih susah ini. Kalkulus walaupun Zi bilang tadi itu materi semester 1, betul. Iya. justru kita nggak jawab soal kalkulus. Soal kalkulus susah. Iya. Jujur, kalkulusnya bukan kalkulus Iya, yang- semester 1, semester 2. Jadi tetap ada materi yang susah kok. Bagaimana saya sangat penasaran bagaimana manajemen waktu kalian, apalagi kalian ini seorang mahasiswa semester akhir dan tetap produktif menjelang mungkin penyusunan tugas akhir seperti itu. Kalau dari saya sendiri manajemen waktu, sebenarnya saya lumayan orang yang nggak bisa terlalu manajemen waktu sih, karena saya tipe yang kalau udah punya satu hal yang buat difokusin itu kayak hal-hal lain tuh nggak, udah kayak apa ya, kayak hambatan gitu, kayak jadi hambatan, jadi kayak Berarti fokus ke satu itu jadi. iya. Dan kalau ditanya manajemen waktu buat belajar juga sebenarnya nggak yang gimana kayak orang-orang kan biasanya kayak belajar kayak apa ya, apa nama teknik itu, kayak Pomodoro. Iya. Maybe ya kan, kayak ada teknik belajar gitu. Nah, aku nggak bisa kayak gitu. Saya lebih ke apa ya, lebih ke mood-moodan gitu. Jadi kayak kalau udah duduk, kalau ada mood ya udah kayaknya bisa 2-3 jam duduk gitu. Kalau nggak ada mood ya udah paling 30 menit, habis itu scroll IG. Tapi Kayak kalau gitu. dipaksain dan tidak mood, pasti tidak masuk juga materinya Kak. Iya, betul. Tapi tentunya kayak untuk mencapai hal yang lebih tinggi kan kita harus meminimalkan lah hal-hal seperti itu. Jadi kayak walaupun masih nggak mood ya udah kita paksain Paksa. aja ya. Pasti ada aja kalau itu. Kalau Kak Hilin sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri, kalau dikaitkan dengan tugas akhir ya, kita punya keuntungan dah sih. Betul. Jadi Ada. kan semester ini sebenarnya fokusnya magang ya anak-anak, apalagi anak 23. Nah, kebetulan kami magangnya di tempat yang sama, Iya. Di mana? di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Iya. Ya. Nah, di situ kebetulan sangat beruntung sekali. Iya, betul. Jadi tugas magangnya itu linear dengan tugas akhirnya. Iya. Jadi Apa itu kalau boleh Jadi tahu? intinya disuruh buat proposal buat tugas akhir, proposal penelitian lah. Bisa untuk tugas akhir, bisa untuk penelitian lanjutan. Iya. Berarti tugas dari instansi magang yaitu BRIN sangat berkesinambungan dengan judul tugas akhirnya Iya, berarti ya? betul. Oke. Sesuaikan dengan kita. Oh, berarti sudah ada judul ya saat Aduh, ini ya? Berdaya sensitif. Iya. Selain manajemen waktu, bagaimana manajemen emosi kalian mengatur itu semua? Karena bukan hal yang mudah untuk menyeimbangkan antara akademik, kemudian magang, dan kompetisi. Iya. Apakah sempat ada momen yang membuat kalian overthinking atau bahkan ya mungkin lurus-lurus saja seperti itu? Tentunya ada ya. Kalau saya lebih struggle sama hal emosional sih ketimbang hal yang kayak Oke. manajemen. Iya, kayak ya saya lumayan sering burn out lah ya kalau dalam belajar, kayak apalagi seperti yang saya bilang tadi, kami kan ujung-ujungnya mempersiapkan diri buat ONMIPA, dan kayak dari track record tahun sebelumnya dan 2 tahun sebelumnya kayak itu kadang buat overthinking, dan kayak kadang juga pastilah dalam hal namanya belajar ada yang namanya nge-stuck gitu kan, kayak mau diapain pun nggak bakalan bisa kalau nggak take rest gitu kan. Jadi kayak sebenarnya ada aja, cuman kayak tinggal bagaimana dari kita mengenal diri kita sendiri dan bagaimana dari kitanya mencari solusi gitu loh. Kayak kalau saya personally kalau udah kena burnout gitu ya udah saya cari makanan manis gitu kan. Berarti cara untuk memancing mood itu dengan Iya. cara keluar refreshing sejenak dan cari makan yang manis-manis. Betul, kalau saya Kalau gitu. ini bagaimana? Saya literally sama. Ya memang tantangannya sama ya, burnout, stuck dan lain-lain dan semacamnya. Dan solusinya juga sama. Menurut saya salah satu cara paling mudah untuk atasi stres itu makan. Betul. Betul. Iya. Betul. Karena
kalau banyak orang bilang tidur, mungkin tidur terlalu menyita waktu sepertinya. Iya. Bisa tiba-tiba kelewat 6 Iya. jam. Iya. Nah, kalau makan kan ya bisa waktunya juga. Dan mengisi tenaga ya sebenarnya Kak, ya. Betul. Oke Kak, tadi kan sempat disebutkan bahwasanya ajang matematika ini, Matematika Analysis and Geometry Day ini itu diikuti oleh berbagai perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan setiap PTN ataupun PTN bisa mengirimkan lebih dari satu tim. Iya. Nah, apakah kalian pernah merasa terpressure ketika mengetahui bahwasanya ajang dengan skala besar ini juga diikuti dengan kampus-kampus top yang ada di Indonesia, atau ya tetap nekat untuk mendaftarkan diri dan tidak dibawa tekanan seperti itu? Kalau dari saya pribadi, sebenarnya kalau yang namanya tekanan tentu ada ya. Cuman kayak ya udah gitu loh, kayak nggak usah dipikirin sebagaimananya. Dan sebenarnya kalau matematika sendiri itu kayak either itu OSN atau ONMIPA, itu sebenarnya kayak orang-orangnya kami udah tahu-tahu semua. Kayak udah mau ketemu loh, kayak di UGM, oh ini yang jago sini di UI ini yang jago, ITB Udah ini sering berarti. iya, kayak udah sering ketemu. Jadi kayak kalau ketemu mereka lagi di McD, kayak ya udah kayak fight aja gitu loh. Nggak usah sampai tekanan ya, betul. Kalau Kak Hilmi sendiri apakah menjadi bahan overthinking atau ya kayak sama dengan Kak Is, dengan dilalui saja dan bahkan justru menjadi kesenangan karena bisa bertemu Iya. dengan teman? Jadi kalau saya sendiri masalah banyak timnya itu sama sekali enggak ada masalah kalau banyak timnya. Sama yang Zee bilang yang mungkin kepikiran dikit itu orang-orangnya siapa. Iya. Jadi kayak wah si ini setim sama si ini lagi. Saya mau ya. Iya, betul. Nah paling itu adalah gitu-gitu tapi ya udahlah kita pasti bisa juga sih. Iya. Nanti mereka yang ngomong aduh si ini sama Iya. Mereka juga seperti itu. Iya. Nah, tadi kan sudah diceritakan bahwasanya dalam proses pembelajaran dan proses persiapan tentu ada kendala-kendala kecil yang tentunya tidak menjadi masalah besar karena terus untuk dilatih dan dilewati seperti itu. Nah, apakah saya ingin bertanya pada proses pelaksanaan kompetisi tersebut, apakah ada kendala saat menghadapi saat mengerjakan soalnya, misalnya pada babak pertama individu, babak kedua individu juga, dan babak ketiga saat kelompok, mengerjakan kelompok soalnya? Yaudah kita bahas satu-satu nggak apa-apa kan? Boleh. Ya? Nah kalau dari babak satu sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana ya, kayak karena sistemnya juga online. Ya saya personalnya justru lebih enak kalau online, kan kerjanya di kamar ya. Oh, oke. Ya kayak environment-nya emang mendukung gitu loh, kayak ya udah aku udah sering belajar dan kerja soal di sini, jadi kayak aman-aman aja lah. Begitu nanti di babak 2 deh kayaknya. Babak 2 kan udah terbang ke sana kami. Iya, ya kayak udah inilah kayak udah sebangku dengan yang lain. Kalau udah kayak gitu kan pasti feel kompetitifnya ada, kayak ada pasti ada aja rasa tegangnya kan. Cuman kayak sebenarnya masih bisa biasa-biasa aja loh, kayak di babak 1 dan babak 2. Enggak, saya menarik di babak pertama. Berarti siapa yang mengerjakan babak pertama di antara kalian? Atau masing-masing? Bareng, iya masing-masing. Oh, oke. Namun untuk babak kedua sudah terbang ke lokasi perlombaan seperti itu. Betul. Oke. Lalu untuk babak kedua bagaimana suasana? Apakah ada tantangan selama mengerjakan soalnya? Karena kan sudah face to face dengan lawan. Seperti itu. Soalnya kalau dibilang kendala enggak ya? Tapi kayaknya bagusnya diceritain di section yang lain ya, yang fakta. Kayak gue. Iya. Kayaknya paling gong ya. Iya. Kalau kayak ini seperti apa? Kalau di babak 2 sih ini cuma spoiler dikit. Jadi kita tuh peringkat ke-9 pas babak kedua kan 10 yang lolos ya. Tipis. Iya. Banget. Tipis. Nah, jadi kita benar-benar kaget, aduh kayaknya perasaan Iya. ekspektasinya kita ada. Iya. Kalian berekspektasi lebih tidak waktu mengerjakan soal babak pertama itu? Apakah kayak saya dengan PD-nya bahwa pasti akan lulus karena sudah maksimal? Atau? Kalau babak pertama kayaknya iya, karena setelah babak pertama itu kan kami bisa lihat skor. Nah, jadi kayak dengan menilai track record dari perlombaan tahun lalu kayak kayaknya lolos-lolos aja nih kalau babak 1. Kalau babak kedua bagaimana? Nah, masalahnya di babak kedua adalah awalnya PD jelas. Iya. Karena soalnya itu kalau bisa dibilang mirip aja sih dengan babak pertama. Ya, tingkat kesulitannya. Nah, ternyata
karena soalnya begitu, orang lain juga. Iya, orang lain juga juga. berpikir, kayaknya saya lolos deh. Soalnya kayak, ini kesulitannya sama aja kok dengan yang kemarin. Semuanya kita juga, teman-teman tim yang lain juga. Makanya pas nama ke-9 tuh, aduh. Kok kaget ya? Sejujurnya kaget ya. Kok bisa ya? Kaget karena masuk atau kaget karena ternyata urutan ke-9? Ya lebih ke karena urutan 9 sih. Oh, Iya. Wah. Oke, luar biasa sekali ya, berarti dengan adanya PTN dan PTS ternama yang ada di Indonesia bukan menjadi kendala dan tantangan besar, namun Iya. menjadi bahan bakar dan motivasi Betul. besar untuk mengikutinya. Dibuktikan dengan lolos dari tahap 1, tahap 2, dan bahkan di tahap 2 mendapatkan urutan ke-9. Iya. Nyaris sangat tipis ya. Nah, tadi ingin di-spill mengenai babak kedua. Oh. Sebenarnya bukan cuma babak kedua sih, Oke. tapi lebih ke keseluruhan kompetisi di hari itu kan. Kalau McD cuma 1 hari gitu, kayak babak 2, babak 3, babak 4 langsung 1 hari. Nah, fun fact-nya itu sebenarnya kami kurang tidur. Kami berdua kurang tidur, dan lucunya adalah kayak sebenarnya kami udah lelah gitu kan. Ya lumayan lelah kan dengan perjalanan kan. Jadi saya kayaknya udah lumayan cepat tidur deh, kayak jam 10. Itu juga bukan jam tidur yang normal buat saya, kayak bukan Ini 10 10 malam. Iya. Nah, kayak kagetnya jam 12 sudah kebangun. Jam 12 sudah kebangun, saya langsung kayak apa ya, kayak aduh nggak bisa tidur, ya udah kita main game aja. Ternyata dia juga kebangun dan dia juga main game. Dan kita sampai jam Iya, berapa? sampai jam 4 kayaknya deh. kegiatannya mulai di Jam 7. Ya, dan kayak ternyata kegiatannya langsung sekaligus Iya. menggunakan babak 3 dan babak 4 empat. juga, ya betul. Nah, dengan kondisi kalian saat itu, apa yang menjadi tantangan atau kendala? Apakah ada kendala yang dihadapi saat mengerjakannya atau tidak ada? Tentunya ngantuk ya. Ngantuk banget. Kayak ya udah gitu, kayak kami main game. Dia main game sendiri, saya juga main game sendiri kayak sampai jam 4 baru tidur deh kayaknya. Itu pun jam 6 udah bangun lagi. Jadi kayak pas babak 2 kan pagi ya. Oke. Ya kayak ya lumayan mengantuk lah, mengantuk. Oke. Lalu bagaimana cara kalian membagi strategi? Padahal kalian sudah sama-sama mengetahui sejak lama dan bahkan bergabung satu tim dan sudah tahu bahwa Hilmi kurang tidur, saya juga kurang tidur. Bagaimana cara kalian membagi strategi, atau adakah strategi khusus untuk pembagian tim atau seperti apa? Kalau saya personally, karena babak 2 masih individu, ya saya percaya aja sama dia, kayak dia pasti bisa kerja kok. Jadi udah, saya juga kerja semampu saya gitu. Kalau ini seperti apa, Kak? Iya lagi. Baru saling percaya aja lah. Iya, dia bisa kok, saya juga bisa. Ya udah. Walaupun ada kendalanya itu Iya. tidur ya tadi ya. Heeh. Oke. Nah, tentunya luar biasa sekali ya, bukan hal yang mudah untuk ada di posisi itu. Ternyata banyak sekali pengorbanan yang telah dilakukan, salah satunya mengorbankan jam tidur. Walaupun pemanfaatan jam tidurnya tadi dengan main game, tapi itu salah satu bentuk untuk meningkatkan mungkin refresh pikiran kalian lagi sebelum melaksanakan kompetisi tersebut. Nah, kira-kira di balik momen ini, apakah ada momen yang selama ini paling berkesan di antara kalian berdua untuk mengikuti ajang ini dan belum diketahui banyak orang? Silahkan. Ini bukan, ya ini berkesan sih karena agak lucu ya. Jadi waktu babak ketiga, jadi pas babak ketiga kan kami dikumpulin dalam satu ruangan. Satu ruangan itu ada 2 tim yang tadi kerja soal 2 nomor kan. Nah, 2 nomor ini dalam 1 jam, ini berarti soalnya nggak main-main dong. Oke. Iya. Sedikit tapi aduh. Iya. Nah, dia bilangnya. Yang jelas sebenarnya dari 2 nomor ini kami paling yakin enggak paling yakin juga. Kami jawab yang benar-benar fullnya itu di nomor 2-nya. Tapi sebenarnya enggak 100% yakin juga, kayak masih ada konsep-konsep yang kayaknya miss deh. Nah, bahkan di nomor pertama kami cuma benar-benar nebak aja, nebak jawaban, literally nebak jawaban. Jadi kayak makanya setelah babak ketiga itu ya pasti masing-masing mikir lah, nggak mungkin lah lolos. Iya, betul. Kan saya juga sudah pernah ikut tahun sebelumnya. Oh, dengan kompetisi yang sama. Kompetisi yang sama tapi bukan dengan Aziz. Nah, waktu kompetisi itu sama juga, kami kerjakannya cuma 1 nomor. Nomor lainnya cuma nebak lah. Dan waktu itu tidak lolos ke babak terakhir. Nggak lolos ke babak terakhir. Jadi saya ya
udahlah. Nggak bisa ini. Nah, saya tuh walaupun berpikir begitu, saya tetap balik ke arena utama, kan itu ruangan lain awalnya. Saya balik ke arena. Nah, Aziz ini dia menghilang. Mana sih? Saya ya udah kayak di pikiranku, saya jalan-jalan aja lah di ITB karena apa ya, kayak ya udah tadi kami udah cuma satu nomor jawab, terus nggak full, terus kayak jawaban kami juga yang nggak kayak 100% bisa, kalau disuruh buktiin kayak nggak bakalan bisa gitu loh. Jadi kayak aku pikir ini kalau lolos wajar, kalau nggak lolos wajar, kalau lolos justru bikin heran gitu lah kayak. Karena kan babak 4 itu presentasi kan. Jadi saya mikirnya kayak kalau lolos pun apa yang mau dipresentasiin. Berarti jalan-jalannya ini karena hopeless Iya. akan lolos ke babak berikutnya. Iya. Dan ternyata bagaimana perasaan kalian mengetahui bahwa kalian lolos ke Kayaknya babak saya yang jawab empat? itu. Silakan. Waktu pengumuman, ya samalah saya juga hopeless. Tapi ternyata semua tim juga hopeless sepertinya. Semua tim juga begitu. Nah, kagetnya adalah dari 5 yang lolos ya. 5 yang lolos, kita kedua. Kita kedua. Oh, kedua dari atas berarti ya? Iya. Yang kedua dari atas. Pesat Kak berarti ya dari 9 ke Iya. 2. Iya, Kedua. betul. Nah, terus kagetnya juga dari Unhas itu cuma Unhas yang berhasil 2 tim lolos ke Iya. babak 4. Yang lain itu satu tim kan. Nah, itu pun universitas top lah. Nah, Iya. ada di dokumentasi. Saya tuh pokoknya di dokumentasi tuh saya sendiri, ada momen saya sendiri, yang lain berdua. Iya. Ada momen saya telepon mana. Ini ada diangkat, akhirnya diangkat dan semua, wah kita lolos loh. Kesini coba. Bagaimana perasaannya Kak Is? Itu loh kayak campur aduk gitu loh. Saya selama jalan kayak aduh, ini harus bilang apa saya sama juri. Karena kayak ya sebenarnya kayak idenya kayak ide liar gitu loh yang muncul di kepala. Jadi kayak pasnya dikasih tahu lolos kayak aduh harus mikir bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara ya setidaknya kami bisa dibilang kayak dan nebak-nebak banget lah kayak ya sebenarnya bukan nebak-nebak banget juga sih, kayak ada dasarnya cuman kami nggak bisa buktiin gitu kayak Ada yang jadi- dipaksa lah. Iya, ada juga yang dipaksa gitu, kayak sangat memaksa gitu. Kayak, ya sudahlah kita bicara aja lah pokoknya yang ada di pikiran gitu. Jadi Kak Is langsung balik ke arena untuk mempersiapkan diri Iya. presentasi, dan setelah itu langsung diumumkan menjadi juara 1 ya. Iya. Betul. Luar biasa sekali, tentunya bukan hal yang mudah, ada banyak pengorbanan dan perjuangan di baliknya, dan bahkan sudah ada rasa putus asa karena partner yang satu sudah menghilang. Namun tentunya ini menjadi rezeki kalian karena hasil usaha dan kerja keras tentunya. Nah Kak, mungkin ini closing kira-kira bagaimana, apakah ada pesan untuk Sobat Unhas TV untuk menyampaikan jika mereka ada keinginan berkompetisi atau berlomba namun masih ragu untuk memulai gitu. Misalnya karena saya belum pernah mengikuti kompetisi sama sekali, misalnya dari SD, SMP dan SMA, tapi ingin mencoba saat di bangku kuliah. Mungkin boleh disampaikan seperti itu. Saya dulu ya. Mungkin kalau dari saya, kita tidak harus menjadi sosok yang udah hebat duluan lah dari awal. Kayak kita tidak harus memulai dengan kondisi 50% udah tahu dan tidak tahu. Untuk memulai itu udah apa-apa banget. Mulai dari 0%, kayak contohnya saya sendiri kan saya jurusan statistik ya, tiba-tiba ikut lomba matematik yang gini kayak otomatis saya harus mempelajari sesuatu yang berada di luar materi KRS saya dan segala macamnya. Jadi kayak saya betul-betul 0%. Jadi tidak perlu untuk menjadi hebat untuk memulai sesuatu lah. Dan kalau mungkin saya bisa nambahkan satu quotes yang yang betul-betul ini memorable banget di pikiran, kayak quotes-nya itu datang dari anime, dari Kuroko no Basket namanya. Ada salah satu karakter namanya Aomine, dia bilang kayak saya tidak menjamin kalau kamu itu bakalan mendapatkan semuanya kalau kamu terus mencoba, tapi saya bisa menjamin kalau kamu itu bakalan kalah kalau kamu berhenti mencoba. Itu sih. Luar biasa. Nyampe banget Kak pesannya. Kalau Kak Hilmi sendiri bagaimana? Apakah ada pesan yang mungkin boleh disampaikan kepada Sobat Unhas TV? Pesannya Aziz sudah sangat bagus. Mungkin saya mau nambahin saja bagian yang lain-lainnya. Boleh. Kalau Aziz sudah bilang kenapa kita harus mulai mencoba, saya bilang kalau siapkan ruang untuk kecewa juga. Karena seperti kata pepatah ya, kerja keras selalu sebanding dengan hasilnya. Tapi semua orang bekerja keras. Oh, iya. Jadi siapkan ruang ikhlas dan kecewa dalam setiap prosesnya ya. Yang penting Betul. kita ada usaha untuk terus mencoba.
Baik Sobat Unhas TV, itulah tadi percakapan yang sangat luar biasa dengan kedua narasumber saya. Ada Kak Muhammad Hilmi Naufal dan Kak Laude Abdul Aziz. Luar biasa sekali cerita dan pengalaman di baliknya. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber hebat saya telah berkenan untuk berbagi cerita hari ini. Semoga pesan yang diberikan menjadi bahan bakar untuk kita semua dan menjadi motivasi besar untuk kita ke depannya. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Unhas TV karena telah setia menyaksikan Unhas Story. Saya Mustika Syaharudin dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian terima kasih dan sampai jumpa di Unhas Story berikutnya.